Oke, di video kali ini kita bakal bahas laptop yang tipis banget dan juga ringan banget. Karena dia tipis dan ringan banget, bawa laptopnya jadi nggak ribet. Terus performa dari laptopnya juga nggak seret, malah bikin kita jadi tambah ngebet. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung satset. Selamat menonton pelanggan Indomaret. Nama laptopnya adalah HP Pavilion Aero 13. Nah, sebenarnya kita sudah membahas ini beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, tapi kita bahas lagi karena ada yang baru di laptop ini, yaitu spesifikasinya, karena menggunakan AMD Ryzen yang versi terbarunya. Tapi performanya di sini memang di luar nalar kalau dikomparasi sama generasi sebelumnya. Tapi kalau untuk dari sisi desainnya itu masih sama persis sama Pavilion Aero 13 sebelumnya. Tapi untuk performanya, mau di charge ataupun on battery, performanya bisa dibilang di luar nalar. Oke, langsung kita bahas aja HP Pavilion Aero 13 BE2004AU yang menggunakan Ryzen 7 7000 series. Pertama kita bahas dulu dari sisi desainnya. Kayak yang udah dibilang tadi, desainnya sih overall itu masih sama seperti desain yang lamanya atau Pavilion Aero 13 yang 2023-nya. Jadi untuk kesan minimalis dan elegannya itu masih sama persis juga, sama seperti Aero sebelumnya. Dari segi bobot dan ketebalan juga masih sama, bobotnya ini sekitar 960 gram dan untuk ketebalannya itu sekitar 1,96 cm. Yang seperti dijelasin di video sebelumnya, kenapa dia bisa enteng, alasannya ya karena dimensi layarnya. Seri laptopnya kan 13BE2004AU, kode angkanya 13, ya berarti dimensi layarnya 13 inci. Tapi kalau untuk dimensinya, dia punya dimensi 29,76 x 20,9 x 1,69 cm. Layarnya juga sudah menggunakan IPS panel yang sRGB-nya di sini 100%. Jadi kalau misalnya untuk content creator harusnya tuh bisa dipakai banget. Dan untuk bezel-bezelnya sendiri di sini sudah tipis, nggak tebel, dan bezel bawahnya itu bisa dibilang cukup tipis juga. Jadi makanya laptop ini bisa ringkas banget kelihatannya dan ringan tentunya. Resolusi layarnya sendiri 1920 x 1200 pixel. Nah, untuk brightness-nya sendiri di sini sudah mencapai 448,5 nits setelah kita kalibrasi dengan SpiderX. Dan dari sisi color gamutnya sendiri, sRGB-nya 100% untuk sRGB-nya, NTSC 73%, Adobe RGB 78%, dan DCI P3-nya itu 79%. Nah, karena brightness-nya ada di 450 nits, kalau misalnya ruangan kita itu cahayanya full banget atau kita lagi ada di outdoor, kita masih tetap bisa melihat monitornya karena brightness-nya ini masih proper. Ngomongin soal layar, tentu di atas layarnya ada kamera. Nah, untuk kameranya sendiri sayangnya di sini masih 720p 30 fps. Memang kita mengharapkan nanti ke depannya kameranya ini untuk di harga 15 jutaan itu kita pengennya itu tuh udah 1080p kalau bisa 60 fps atau 1080p 30 fps. Nah, tapi karena di sini masih 720p dan 30 fps, jadi ya kameranya so-so aja sama seperti laptop di range 15 jutaan lainnya. Nothing spesial di sini. Cuman kalau kedepannya bisa sampai 1080p harusnya sih lebih oke lagi untuk laptop ini. Jadi mungkin di harga 15 jutaan, laptop ini bakal jadi laptop terbaik gitu. Nah, ini untuk tes kameranya. Kalau misalnya dari sisi quality sih ya so-so lah, masih ada noise memang, walaupun sudah ada lighting, tapi udah lebih dari cukup lah untuk kelas harganya. Jadi kalau misalnya noise-nya itu bisa clear banget, jadi nggak ada noise gitu kan, harusnya webcam ini bisa dipakai untuk conference secara profesional gitu. Jadi nggak perlu pakai webcam tambahan. Tapi kalau untuk mikrofonnya ya kalianlah menilai apakah cocok banget untuk kalian atau kalian masih membutuhkan mikrofon yang lebih proper daripada itu. Buat kalian pebisnis atau mahasiswa atau pekerja profesional yang kerjanya itu banyak mengolah database atau membutuhkan laptop yang performanya kenceng, tapi membutuhkan platform yang compact, kecil, tipis, dan ringan. Nah, laptop ini adalah jawabannya mungkin untuk di range harga 15 jutaan. Ngomongin soal performa, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian performanya. Nah, sebelum kita bahas performanya, gua sebutin dulu untuk CPU-nya menggunakan Ryzen 7 735U dan AMD Radeon untuk integrated grafiknya. Kalau untuk konfigurasi storage-nya menggunakan SSD M.2 NVMe 1TB
dan 16 GB DDR5 untuk memorinya. Dan untuk opsi upgrade-nya sayangnya nggak dikasih di sini. Kalau kalian mau mengganti storage-nya, ya kalian harus cabut storage lama dan pasang storage baru. Kalian nggak bisa menambahkan SSD internal tambahan di laptop ini karena nggak ada slotnya. Nah, untuk performanya kita tes dulu SSD M.2 NVMe 1TB dan kita menggunakan Crystal Disk Mark untuk dapetin skornya. Dan untuk speed rate-nya sendiri ada di 3500-an MB per second dan write-nya itu ada di 2800-an MB per second. Kayaknya sih HP mendengarkan komplain kita kemarin karena SSD-nya itu masih kurang kencang dan kita membutuhkan SSD yang seperti ini yang 3000-an MB per second untuk di kelas harganya. Lanjut ke performa yang lebih dalam lagi. Kita tes di Cinebench R15 dan performanya di sini kita dapatkan sangat konsisten. Karena skornya itu range-nya itu masih tinggi di antara 1311, 1375 sampai 1332 dan terendahnya itu ada di 1214. Itu kita running secara terus-menerus sebanyak 10 kali dan untuk single core-nya sendiri ada di 237. Dan asiknya di sini adalah performa saat di unplug. Karena saat di unplug, skor Cinebench R15 yang ada di laptop ini itu range-nya itu antara 1300 sampai 1329 dimana nggak beda jauh sama di plug-in. Jadi bisa dibilang di sini performa AMD Ryzen yang ada saat ini itu sangat efisiensi dan soal daya dia tuh nggak haus akan dayanya. Lanjut ke Premiere Pro dengan preset yang sama seperti biasanya. Laptop ini mampu meraih waktu 5 menit 1 detik. Blender CPU render 5 menit 38 detik. Kalau GPU render 9 menit 52 detik. Ya wajar lah untuk performance iGPU-nya nggak bisa ngarep banyak juga. Untuk suhunya sendiri saat kerja keras mau di Cinebench R15 berturut-turut atau rendering suhu maksimumnya ada di 80 derajat Celcius. Dengan package power maksimum di 25 watt aja. Tapi saat on battery suhu maksimumnya ada di 60-62 derajat Celcius. Dan CPU package power maksimumnya ada di 15 watt aja. Untuk gamenya sendiri jangan ekspektasi tinggi karena lagi-lagi ini bukan laptop gaming. Tapi cukup kaget juga. Valorant di preset graphic low dapat average di 132 fps, Dota 2 di preset fastest average di 108 fps, Genshin Impact di preset lowest bisa bertahan di 60-an fps average-nya. Semua game dicoba di resolusi 1920x1200. Nah kira-kira performanya seperti itu jika dibandingkan dengan performa Ryzen 5000 series tentu akan kebantai sama Ryzen 7000 series karena efisiensinya tidak ada lawannya. Dan yang kita hampir lupa setelah kita bahas performanya, sekarang kita bahas dulu suhu kerjanya. Kita ambil contoh nih di Genshin Impact. Di settingan lowest 60 fps, FPS-nya stabil di 60-an fps. Dan suhu CPU-nya tertingginya ini nggak sampai 70-an. Dan suhu permukaannya pun nggak ada yang panas-panas banget. Yang perlu diingat adalah kalau kalian lagi main game, suhu permukaan atasnya ini memang agak panas tapi masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya concern kalian memang cuman game, kalian harus ingat ini bukan laptop gaming. Kalau misalnya kalian mau nge-game ya carilah laptop game atau kalian main di desktop PC biar performanya lebih kencang dan kalian lebih puas gitu daripada di laptop yang semungil ini. Laptop tipis ini bisa tahan panasnya dari Ryzen 7 7000 series dan hasilnya juga nggak begitu panas. Berarti sistem cooling dari laptopnya juga ini udah cukup oke dan kipasnya ini nggak berisik sama sekali. Ngomongin soal berisik, ini ada bagian yang bikin berisik dan masih sama dari seri sebelumnya. Tapi saya lumayan suka yaitu speakernya. Speaker ini masih sama menggunakan Bang & Olufsen. Untuk ukuran laptop yang tipis dan ringan kayak gini, kualitas speakernya sih menurut kita oke banget. Berisik yang kita maksudkan tadi yaitu berisik enak. Coba dengerin aja, ini kualitas audio dari speakernya. Selain keyboardnya yang ngebantu, port I/O dari laptop ini juga ngebantu banget karena dia udah ada 2 port USB Type-A, 1 port USB Type-C, 1 port HDMI, dan 1 port audio jack. Portnya di sini sih udah pasti kepake semua, jadi nggak ada port yang mubazir di sini. Cuman kurangnya nggak ada SD card reader aja. Oh iya, yang terakhir konektivitasnya dia udah pakai Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Untuk security laptopnya karena dia laptop bisnis atau kerja dan segmennya lebih
buat ngolah dan nyimpen data penting. Jadi dia udah dikasih fingerprint biar laptopnya lebih aman. Oke, jadi itu aja review dari HP Pavilion Aero 13 BE2004AU ini. Untuk harganya sendiri ada di 15.450.000-an kalau misalnya lihat di HP official store-nya. Tapi kalau di merchant lain mungkin ada yang harganya 15 jutaan, bahkan ada yang 14 jutaan, tapi tergantung kalian aja pilih yang mana, jangan sampai ketipu. Dan dengan harga 15 jutaan ini kalian tuh sudah mendapatkan accidental damage protection, atau kalau misalnya laptop kalian nih jatuh nggak sengaja gitu kan, atau karena kesalahan kalian, itu masih tetap di cover oleh HP. Dan sudah ada juga Office Home and Student 2021. Dan dari semuanya ini, di mana letak kelemahannya? Tentu adalah kelemahannya. Jadi kelemahannya itu ada di SD card readernya yang masih nggak ada di sini, masih absen, dan ada di kameranya yang masih 720p, belum 1080p. Tapi dari kekurangannya itu, kelebihannya itu udah cukup banyak banget. Kayak dari sisi layar 100% sRGB, terus memori 16 GB dan lumayan kenceng juga. Storage-nya udah 1 TB dengan speed yang cukup kenceng juga, udah mentoknya di Gen 3 itu sebenarnya 3.500-an MB per second, dan speakernya sudah menggunakan Bang & Olufsen. Jadi semua kekurangan yang ada di laptop ini sudah ditutupin oleh kelebihannya HP Pavilion Aero 13 BE2004. Oke, sekian dulu review HP Pavilion Aero 13. Kasih aja komen langsung tentang laptop ini di kolom komentar. Sekian dulu gua Rodi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.